Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Sama-sama kita mau berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, karena Dia mengasihi kita semua, baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Keberadaan kami saat ini Tuhan, Engkau tahu. Kami mau membawa pujian kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau katakan kepada jiwa kami, pujilah Tuhan hai jiwaku, besarkanlah tinggikan namanya. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Kami mau beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang mengasihi kami. Sucikan kami, urapi kami semua, baik yang melayani maupun yang dilayani. Biarlah kami semua Tuhan sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah akan Tuhan hai jiwaku, dan jangan engkau melupakan suatu kebajikannya. Bless the Lord, haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sekali lagi, pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, besar dan perkasa Allah kita. Kita mau tinggikan, kita mau bersorak bagi Dia. Seluruh jemaat Tuhan, saya ajak kita semua berdiri. Mari kita bersorak, karena Allah yang kita sembah adalah maha dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja.
Dia Allah yang heran dan besar. Dia cinta kita semua. Tanamkan itu di hati kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang memberkati kita semua masih tetap berdiri. Haleluya. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki kesaksian bagaimana Allah yang besar itu sudah menjaga, memelihara, bahkan mencukupi keperluan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Biarlah kita menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, setiap hari, setiap saat. Di dalam Dia ada perlindungan, di dalam Dia ada sukacita yang besar. Katakan bersama, Bapa Kau setia. Amin. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita rindu terus meninggikan nama Dia. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Naikkan pujian ini bersama. Setiap kita yang rindu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah firman Tuhan setiap hari yang kita baca, yang kita dengar, itu membimbing kita terus untuk yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Biar hati kita diubah untuk dapat melihat seperti yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sementara musik mengalunkan pujian ini, mari arahkan hatimu, siapkan hatimu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita, yang mengubah hidup kita setiap saat, setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ubah hati kami Bapa, bentuklah kami seturut yang Engkau mau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bentuklah kami seturut dengan firman-Mu. Bentuklah kami seturut yang Engkau mau. Ubah hati kami Tuhan.
setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sekalipun zaman berubah, banyak hal yang berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan lagi bersama-sama, Bapa, Kau setia. Haleluya, terima kasih. Dengan yakin kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku Tuhan, oh hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Biarlah setiap hari kami rindu terus Tuhan menyatakan Engkau setia dalam hidup kami. Yang kami terus mau diperbaharui. Saat ini mungkin kami belum benar. Saat ini kami memang belum menjadi baik. Tapi kami mau dibentuk terus oleh firman-Mu. Sehingga kami menjadi lebih baik, lebih tulus seperti yang Tuhan mau. Engkau mengajarkan kepada kami setiap saat lewat firman-Mu. Biarlah hati kami boleh dibentuk dan Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua. Dan biarlah setiap benih firman yang ditabur itu boleh membentuk kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh terus membimbing kami di jalan kebenaran-Mu. Engkaulah kebenaran dan Engkaulah hidup bagi kami. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Waktu yang singkat kami akan mendengar firman-Mu. Dan biarlah kami konsentrasi, kami fokus. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih akan belajar lagi tentang kesetiaan Tuhan. Bersama-sama kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, apa yang kita baca hari ini, saudara-saudara, adalah kemunculan tiba-tiba dari seorang nabi yang bernama Elia. Tidak jelas kapan dan bagaimana panggilan itu terjadi, tetapi Elia muncul di tengah-tengah kondisi Israel di sebelah utara yang dipimpin oleh seorang Ahab, rajanya, yang melakukan penyembahan berhala yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, orang-orang di Israel sebelah utara itu juga akhirnya terjatuh dalam penyembahan berhala. Dalam situasi seperti itulah, Tuhan mengirim seorang Elia untuk menegur sekaligus mengingatkan bahwa akan datang sebuah kesulitan besar. Akan datang masa yang sangat panjang, di mana Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Itu berarti, saudara-saudara, akan terjadi sebuah kemarau yang panjang. Kalau kita kemudian membaca dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18, kita mendapatkan keterangan di sana bahwa masa-masa kesulitan itu berlangsung selama 3,5 tahun. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menggelisahkan, sangat menakutkan bagi semua orang, saudara-saudara. Mula-mula orang menganggap bahwa ini kemarau biasa. Tapi ketika kemarau itu melewati satu musim, orang mulai ketakutan, saudaraku. Bagaimana bila tidak ada hujan? Maka itu artinya tidak akan ada hasil panen. Dan seluruh tanaman akan menjadi kering lewat musim panen kedua yang harusnya mereka panen, itu pun tidak terjadi, saudaraku. Waktu berjalan terus dan 3,5 tahun orang-orang Israel mengalami situasi yang sangat mengerikan. Kekeringan, kelaparan, dan bencana terjadi di mana-mana. Tapi ada hal yang menarik dari peristiwa ini, saudara-saudara, yaitu Tuhan menyuruh Elia menyampaikan berita kepada Ahab, lalu setelah itu Tuhan menyuruh Elia menyingkir ke satu tempat di tepi sungai Kerit yang ada di sebelah timur Yordan. Dan uniknya, setiap pagi dan petang Tuhan kirimkan makanan, roti dan daging untuk dimakan oleh seorang Elia. Sesuatu yang berlangsung lama, dan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu juga yang membawa sejumlah pertanyaan besar. Hal apa yang kita bisa pelajari dari situasi ini, saudara-saudara? Hal yang pertama, saudaraku, yang saya ingin saudara mengerti adalah tidak selalu, saudara-saudara, bencana itu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak selalu bencana itu terjadi hanya karena alam yang marah atau alam yang tidak akrab lagi. Tetapi bisa terjadi, saudaraku, bencana itu datang karena Tuhan mengizinkan, karena Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, sebagai sebuah bentuk peringatan, sebagai sebuah bentuk teguran, sebagai sebuah bentuk penghukuman begitu atas orang-orang Israel yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Saya membaca, saudara-saudara, dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32 dan 33, bertuliskan demikian, saudaraku. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel
yang mendahului. Saudara-saudara, diyakini Baal adalah dewa kesuburan. Itu sebabnya mereka percaya kalau Baal ini bisa memberikan kesuburan. Hasil panen akan melimpah. Dan kalau hasil panen melimpah, saudara-saudara, maka itu akan menimbulkan kemakmuran dan menimbulkan kekayaan, menimbulkan ekonomi yang sangat baik. Tapi satu hal yang mereka lupa, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah pengendali musim. Tuhanlah yang mengatur kapan waktunya hujan dan kapan waktunya panas. Itu sebabnya, saudaraku, waktu Tuhan kirim Elia untuk mengingatkan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakan. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin berkata, hari ini aku mengizinkan musibah ini terjadi. Hari ini aku izinkan kemarau panjang terjadi. Dengan satu catatan, karena engkau menganggap Tuhan tidak berkuasa, karena engkau menganggap Tuhan tidak berdaulat, karena engkau menganggap Tuhan bukan pengendali atas alam semesta. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan kirimkan kekeringan atau kemarau yang sangat panjang. Tanaman yang diharapkan akan menghasilkan baik, saudara-saudara, kekeringan karena tidak ada hujan dan tidak ada air yang mengalir lagi, saudara-saudara. Tapi itu baru sedikit peristiwa. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana menderitanya orang-orang Israel pada masa itu, saudara-saudara. Saya kembali ke 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, saudaraku. Kemudian saya membaca ayatnya yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Allah, Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku, kekeringan yang amat sangat. Tuhan suruh sekarang Elia untuk menemui seorang janda di Sarfat. Dan dari situasi ini, saudara-saudara, Elia mendapatkan sebuah keterangan bahwa janda ini sudah tidak memiliki apa-apa kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan janda ini sedang mencari kayu bakar. Saudara-saudara, kalau kemudian nanti akan diolah dan itu adalah makanan mereka yang terakhir, dan itu berarti setelahnya tidak ada makanan lagi. Kematian menanti. Sebegitu ngerinya, saudara-saudara. Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, saudara. Hanya karena ketidaktaatan seorang Ahab. Hanya karena tindakan-tindakan bodoh Ahab yang membuat hati Tuhan sakit. Hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kita, saya ingin berharap kepada kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Coba kita periksa diri, saudara. Barangkali ada hal-hal yang buruk,
Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mengalami situasi-situasi sulit seperti ini. Datanglah kepadanya selagi ia dapat ditemui. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Hal kedua, saudara-saudara, yang saya mau kita belajar dari peristiwa 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ini, saudara-saudara, adalah bagaimana Tuhan memelihara Elia. Saya membaca ulang, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Apa yang terjadi sebenarnya, saudara-saudara? Bagaimana mungkin burung gagak bisa membawa roti? Bagaimana mungkin burung gagak bisa membawa daging? Tapi itulah yang Tuhan kerjakan untuk Elia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, dan berganti tahun, saudara-saudara. Tuhan pelihara Elia begitu rupa. Lucu rasanya, saudara-saudara. Bukankah burung gagak biasanya, saudaraku, adalah pemakan bangkai? Tapi khusus hari itu, khusus pada masa peristiwa ini terjadi, burung gagak disuruh Tuhan. Burung gagak menjadi alatnya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makan Elia. Karena minum dari air sungai itu, saudara. Seolah-olah, saudaraku, melalui peristiwa ini Tuhan ingin menunjukkan kalau di luar sana sedang terjadi musibah, kalau di luar sana orang sedang menghadapi berbagai kesulitan, kalau di luar sana orang sedang menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, tapi khusus untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan bisa suruh, Tuhan bisa kirim, Tuhan bisa perintahkan burung-burung gagak mengantarkan makanan sehingga Elia terpelihara. Luar biasa bukan, saudaraku? Tuhan memelihara umat. Tuhan memelihara orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan melindunginya, Tuhan menjauhkan dia dari segala hal yang buruk. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, khusus bagi jemaat GPDI Sunter. Mari, saudara-saudara, dalam situasi yang seperti ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau biasanya saudara belum pernah berdoa pagi, atau saudara belum pernah berdoa pada malam hari, gunakan waktu yang ada, saudaraku, untuk datang kepada Tuhan, berdoa, dan menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Kalau selama ini saudara-saudara sudah terlalu sibuk dan lupa membaca Alkitab, lupa membaca kebenaran firman Tuhan lagi, mari ambil waktu, sediakan waktumu untuk membaca kebenaran firman. Renungkan itu, lalu praktekkan itu, saudaraku. Percayalah, kalau kita membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman, maka pemeliharaan dan penjagaan Tuhan akan terjadi atas kita, saudara. Elia adalah bukti. Elia adalah contoh. Elia adalah saksi dari orang yang takut kepada Tuhan. Lalu Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Ada orang yang berkata begini, saudara-saudara. Ya, tentu saja, karena Elia adalah nabi. Ya, tentu saja, karena Elia adalah hamba Tuhan. Tapi saya mau beritahu, saudara. Dalam perjanjian baru, saudaraku, dalam kitab Yakobus, atau dalam surat Yakobus, pasalnya yang kelima, saudara-saudara, ayatnya yang ke-17, dan 18, saya baca kalimatnya bertuliskan demikian, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Saya ulang membacanya lagi, saudaraku. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dengar, saudara-saudara, bila di dalam perjanjian lama Elia melakukan tugas pelayanannya karena dia seorang nabi. Tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, Elia bukan hanya dipandang sebagai seorang nabi, tapi Elia juga dipandang sebagai seorang manusia biasa. Artinya, saudara-saudara, Elia sama seperti kita, saudaraku. Dia juga terdiri dari darah dan daging. Dia juga terdiri dari tubuh yang masih membutuhkan makanan dan minuman. Dan itu sebabnya, saudaraku, pada bagian yang kedua ini saya ingin jelaskan bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupi Elia di tengah-tengah kekeringan panjang selama 3,5 tahun ini, saudara. Tentu saja, saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk menghadapi situasi ini. Kalau saudara jenuh, saudara capek, saudara lelah, Elia juga sama, saudara. Ia bahkan menyendiri dan tidak bersama-sama dengan siapapun, saudara. Saudara masih lebih baik karena ada keluarga di rumah. Ada istri, ada anak-anak, ada suami, ada kakak, adik, siapapun itulah, saudara. Mari di masa-masa yang seperti ini, kita datang lagi kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekarang saya lanjut dengan hal yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, saudara-saudara, ada hal yang lain, saudara. Kenapa saya sebut ada hal yang lain? Karena kemarau yang berkelanjutan itu, saudara-saudara, kemarau yang terlalu panjang itu, saudara-saudara, akhirnya membuat sungai Kerit pun menjadi kering. Saya ulang membaca ayat yang ke-7, saudara-saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dengar baik, saudaraku. Elia pun satu kali harus menghadapi situasi yang sama. Bila selama ini dia melihat air di sungai Kerit itu cukup untuk dirinya, cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Hari berlalu, waktu berjalan terus, saudara-saudara, air sungai Kerit pun mulai menjadi kering. Siapa yang tidak takut menghadapi situasi ini, saudara? Kalau saudara hanya makan, lalu saudara tidak minum, waduh, saudara-saudara, berat rasanya, saudara. Elia pun sama, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, bahkan Elia pun menghadapi ketakutan yang mungkin sama seperti kita hari-hari ini, saudara-saudara. Melihat sungai yang mulai kering, melihat air yang sudah tidak bisa diminum lagi, saudara-saudara. Tentu itu membuat sesuatu yang menjadi takut. Tapi dengar baik, saudaraku, pada bagian yang ketiga ini, saya mau mengingatkan kita, Tuhan punya cara untuk menolong Elia keluar dari situasi sulit. Tuhan punya cara untuk menolong umatnya keluar dari situasi sulit. Bagaimana caranya, saudaraku? Ayat-ayat tadi kita sudah baca, saudara-saudara. Tuhan suruh Elia sekarang keluar dari sungai Kerit, saudara-saudara, untuk pergi ke satu daerah yang bernama Sarfat.
Tapi daerah itu juga sudah terkena dampak dari kemarau panjang itu. Dan sedihnya lagi, Elia harus menemui seorang janda yang seluruh kebutuhannya sudah tinggal satu kali makan, lalu selesai. Tapi disitulah keajaiban Tuhan terjadi. Disitulah jaminan Tuhan atas umatnya terjadi. Saya ingin membaca, saudara-saudara, untuk kita dalam 1 Raja pasalnya yang ke-17 tadi, ayatnya yang ke-13 sekarang. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Dengar baik, saudaraku. Selalu ada cara. Elia sekian lama hidup sendiri, dan dia tidak melihat kesulitan orang lain. Tapi hari itu, waktu dia ada di Sarfat, dia melihat bagaimana kehidupan janda ini sudah begitu menderita. Dan itu adalah konsumsinya yang terakhir. Lalu setelah itu selesai, saudara. Tapi Elia yang disuruh Tuhan menyampaikan kebenaran firman yang seperti ini. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Tapi jangan lupa, kirim dulu kepadaku. Karena setelah ini, engkau akan tercukupi terus. Dan luar biasa, saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis. Walaupun dicedok berulang-ulang. Jangankan habis, saudara-saudara. Basi pun tidak, rusak pun tidak, saudara. Walaupun hari itu belum ada microwave, belum ada kulkas, belum ada pendingin, belum ada pengawet. Tapi tepung itu dalam tempayan tetap tersedia dan tidak rusak. Minyak pun demikian, saudara-saudara. Minyak dalam buli-buli itu setiap kali dituang, lalu ditaruh. Besok pagi diambil, dituang, lalu ditaruh. Dan itu tidak pernah habis. Sampai kapan peristiwa itu terjadi, saudaraku? Sampai Tuhan kirimkan hujan. Seolah-olah, saudara-saudara, Tuhan ingin menyampaikan kepada Elia, Tuhan ingin menyampaikan kepada janda yang ada di Sarfat itu, tidak peduli bagaimanapun keadaan, tidak peduli bagaimana situasimu, ketaatan kepada Allah, keberanian untuk taat pada firman-Nya. Justru pada situasi-situasi sulit itulah, saudara, iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang setia itu terbukti atau tidak terbukti. Tapi syukurlah, saudaraku, janda di Sarfat ini melakukan seperti apa yang Elia suruh. Ia berbagi makanan kepada Elia, baru setelah itu dia makan. Dan selama itu pula, saudaraku, tidak pernah ada kekurangan. Sampai hujan turun ke bumi, baru makanan itu benar-benar berhenti, saudara-saudara. Dari sinilah, saudara-saudara, saya belajar. Tuhan selalu punya cara, saudara-saudara, untuk menolong umatnya dari berbagai situasi sulit.
Tuhan selalu dapat diandalkan, saudara-saudara, dalam situasi-situasi yang tidak terduga. Bukankah Dia Allah yang setia? Bukankah Dia Allah yang kenal dan tahu persis apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu hari-hari ini? Saudaraku, pada bagian yang ketiga ini saya ingin mengajak saudara untuk bukan hanya berdoa, bukan hanya melakukan firman, tapi lakukanlah semuanya itu dengan penuh iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya mengulang, saudara-saudara, membaca Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ia sungguh berdoa. Ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dengan kata lain, saudaraku, Elia melakukannya dengan iman. Janda Sarfat pun melakukannya dengan iman. Dan mereka semua tercukupi. Sampai musibah itu berhenti. Sampai bencana itu berhenti. Sampai penghukuman itu berakhir, saudara-saudara. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang kepadanya kita menaruh harap. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dalam situasi apapun, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di sorga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa ada dalam segala situasi. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengangkat hati kami untuk lebih percaya sungguh kepadamu. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau.
Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang ibadah kami ini Tuhan, benar-benar menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sunter. Turunkanlah berkat-Mu, turunkanlah kasih karunia-Mu atas mereka. Mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang berdagang, dimanapun anak-anak-Mu berada dan apapun yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka Tuhan. Kasih sayang Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober ini, Engkau kiranya juga menolong dan memberkati mereka Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas mereka ya Tuhan. Berdoalah kami untuk tim multimedia yang sudah berlelah menyediakan dan mengerjakan segala sesuatunya. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, pakai mereka menjadi saluran berkat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Seluruh korban-korban persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan membalasnya dengan berkat yang berlipat ganda. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga berkat-Mu turun dan tercurah ke atas mereka sekalian. Sekarang mari sama-sama kita berdiri, saudaraku. Terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.